Shalom saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan harian Happy Short Family. Hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Ketika Kemarahan Menyembunyikan Kecewa. Kita baca dulu di Lukas 15 ayat 28 sampai 30. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seorang anak kambing untuk bersuka-cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ngomongin soal marah, biasanya marah itu ada dua kriteria lah ya. Ada marah yang bisa kita lihat, ada marah yang nggak bisa kita lihat gitu ya. Contoh yang marah yang bisa kita lihat itu gampang lah, kita bisa melihat orang dengan nada bicaranya yang mungkin sedikit tinggi gitu kan, atau mungkin jawaban-jawaban yang dia berikan pendek gitu, ya bebas gitu kan. Atau mungkin yang ketara dari mukanya lah. Mukanya biasanya kadang kalau orang marah pasti kelihatan lah dari mukanya. Nah itu marah-marah yang biasa kita bisa tahu loh kalau dia sedang marah. Tapi ada marah yang sebenarnya kita ada yang nggak kelihatan gitu kan. Dia bisa aja tetap senyum, tetap ngobrol gitu kan, tetap biasa aja melakukan aktivitas seperti biasanya gitu kan. Tapi dalam hatinya mungkin berkata beda gitu. Karena kayak kenapa sih harus saya gitu? Kenapa bukan saya yang harusnya seperti itu? Kok malah dia gitu kan? Nah, kadang kita sebenarnya itu bukan cuma sekedar marah, tetapi kita kadang mungkin mempunyai kecewa. Kita merasa nggak dihargai, kita merasa tidak diperlakukan dengan tidak adil gitu kan. Dan menurut saya ketika saya baca di Lukas 15 itu ya awalnya kita tahu lah semua cerita anak perumpamaan anak hilang gitu kan. Dan yang membuat saya concern itu ya itu ada satu waktu Bapak Gembala menceritakan tentang si sulung. Nah, kenapa ada si sulungnya ini tidak ikut bersuka cita gitu kan. Karena dia di Lukas 15 ayat 28 yang tadi kita bacakan, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Kenapa ya? Si sulung gak mau masuk gitu kan kalau ditelaah. Bukannya harusnya kalau adiknya pulang malah bersuka cita gitu kan setelah hilang lama gitu kan. Tapi ketika dijelaskan oleh Bapak Gembala, dibacakan ulang gitu kan tentang si sulung itu. Akhirnya saya mengerti gitu kan, kenapa dia mungkin marah karena juga saya mungkin juga seorang kakak gitu kan. Dia si sulung ini berkata kepada bapaknya, telah bertahun-tahun aku melayani bapak. Nah artinya kan si sulung ini membanding-bandingkan dia dengan adiknya gitu kan. Seolah tuh dia udah melakukan semuanya, melakukannya dengan setia, melakukannya pokoknya nggak macem-macem lah gitu kan. Tapi adiknya yang telah mungkin berbuat jahat, berbuat apa di mata si sulung, ketika dia pulang dia malah dibuatkan pesta gitu kan. Dan saya rasa mungkin kita juga pernah ada di posisi si sulung gitu kan. Mungkin dalam konteksnya nggak sama gitu kan, tapi sempat mungkin kita berpikir kita udah berusaha baik, kita udah berusaha maksimal membantu gitu kan, kita pokoknya melakukan segala sesuatunya dengan baik. Tapi kenapa hasilnya seperti yang tidak kita harapkan gitu kan. Dan yang paling sulitnya itu karena kita melihat orang lain itu mendapatkan hasil yang lebih baik gitu dibanding kita yang sudah berusaha gitu kan. Hidupnya lebih mudah, kayak seolah-olah doanya itu gampang dijawab, banyak kesempatan gitu kan. Lebih dihargai apapun yang dia lakukan. Dan kita akhirnya berpikir, Tuhan kok begitu ya? Kita membandingkan kehidupan kita dengan orang tersebut gitu kan. Ya kalau secara duniawi mah ya itu manusiawi ya, maksudnya kecewa sama Tuhan gitu kan, bahkan marah sama Tuhan. Dan marah dan akhirnya kecewa gitu kan. Dan kalau menurut kita melihat di Alkitab gitu kan, banyak orang yang mengasihi Tuhan
juga pasti pernah bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan seperti ini? Saya udah melakukan semaksimal mungkin gitu kan. Saya pun juga pernah gitu melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan baik gitu kan, tetapi hasilnya tidak sesuai yang saya harapkan gitu kan. Masalahnya itu bukan pada rasa marah kita gitu, tapi masalahnya adalah apa yang kita lakukan dengan kemarahan itu. Tuh loh. Dan ada satu bagian juga yang saya suka gitu kan, waktu si sulung ini marah, dia nggak mau masuk ke pesta gitu kan, dan bapaknya berkata gitu kan, bapaknya itu nggak berkata seperti ya udah kalau misalnya kamu nggak mau masuk, ya udah nggak usah masuk, kamu marah-marah aja gitu kan. Tapi di Lukas 15 ayat 28 itu berkata ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, dengan si sulung. Yang kalimat ini adalah bapaknya itu keluar gitu loh, maksudnya menemui anaknya dan berbicara, tidak memandang kesetaraan yang tinggi dan rendah gitu, tapi memandang ayah dan anak gitu loh. Bapaknya merendahkan diri sebagai bapak untuk menemui anaknya yang marah, gitu kan. Lalu si ayah ini berkata kan, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah, saya suka sekali jawaban si bapak ini gitu kan. Bapaknya itu nggak berdebat panjang, nggak menuduh atau apapun, tapi seolah nggak berkata kamu salah, kamu tidak benar gitu. Kamu harusnya bersuka cita, tapi enggak. Bapaknya itu justru mengingatkan kamu itu masih punya aku gitu, masih punya bapak gitu. Dan itu juga yang Tuhan ingin kita mengingatkan kita hari ini gitu. Kita mungkin belum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita belum mengerti sesuatu apa yang terjadi, kita masih menunggu jawaban Tuhan. Tetapi ada satu hal yang menurut saya mungkin tidak berubah. Tuhan masih bersama kita. Jadi pada hari ini saya nggak panjangkan. Mungkin ada beberapa orang yang saat ini sedang marah, sedang kecewa, atau mungkin banyak yang bertanya, Tuhan ini sebenarnya salah siapa sih? Tapi menurut saya, ya bukannya saya menggurui, tapi cobalah bertanya bahwa sebenarnya saya ini kecewa karena apa? Mungkin kita marah, merasa nggak dihargai, merasa tidak adil dalam hidup ini, membandingkan hidup kita dengan orang lain gitu kan. Atau mungkin doa kita yang gak terjawab. Dan kalau kita sudah menemukan akar-akar masalah itu, apa yang membuat saya kecewa, bawa kepada Tuhan, bukan dipendam, bukan dilampiaskan kepada orang lain yang tidak bersalah, bukan juga berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Bawa kepada Tuhan, katakan apa aja gitu loh yang menurut saudara bisa dikatakan. Tuhan ini yang saya rasakan, saya tidak tahu harus bagaimana gitu kan. Tapi saya tidak nggak tahu Tuhan ini, kemarahan ini bagaimana. Tolong Tuhan jauhkan kemarahan saya ini daripadamu. Karena mungkin kedewasaan rohani itu bukan berarti kita tidak pernah marah ya. Tetapi kedewasaan rohani adalah ketika kita tahu kepada siapa kita membawa kemarahan ini. Sekali lagi, kedewasaan rohani adalah ketika kita tahu kepada siapa kita membawa kemarahan kita. Itu aja, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Biarlah Tuhan, kami belajar Tuhan untuk janganlah Tuhan kami cepat marah, supaya kami tidak membawa kemarahan itu menjadi sebuah kekecewaan. Biarlah Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa kemarahan itu memang manusiawi, tetapi janganlah kami hidup di dalam kemarahan tersebut. Tetapi biarlah Tuhan kami menggantungkan setiap kemarahan kami atau apapun Tuhan, kami bawa kepada Engkau Tuhan, supaya kami menyelesaikan hal tersebut Tuhan. Supaya kami tidak menuduh Engkau Tuhan, kami tidak menuduh manusia Tuhan, tetapi kami mencari apa yang menjadi kemarahan kami, apa yang menjadi kekecewaan kami, sehingga kehidupan kami dipulihkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan juga aktivitas kami semuanya hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.